Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Ancaman PSSI untuk keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF sudah sampai pada babak baru negosiasi setelah beberapa waktu lalu. Secara resmi PSSI melayangkan surat protes kepada AFF. Surat protes tersebut buntut dari kecurigaan PSSI pada laga antara Vietnam dan Thailand di semifinal Piala AFF U19 2022. Pada laga tersebut, Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1 dan sama-sama berhak lolos ke babak semifinal. Vietnam dan Thailand dituding bekerja sama untuk meraih hasil imbang 1-1 yang membuat kedua negara itu lolos ke babak semifinal. PSSI tentu merasa hal tersebut mencederai nilai fair play di dalam dunia sepak bola. Itulah yang menjadi dasar mengapa PSSI mengirim surat protes kepada AFF. Selain mengirim surat protes, PSSI juga disarankan untuk keluar dari keanggotaan AFF. Saran itu datang langsung dari para pecinta sepak bola tanah air melalui media sosial. Para warganet menilai lebih bagus PSSI bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Menanggapi permintaan tersebut, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menghubungi EAFF terkait hal itu. Muhammad Iryawan juga mengatakan bahwa EAFF kemungkinan besar akan senang jika Indonesia bergabung dengan mereka. Kita akan diskusikan dengan matang karena tidak bisa memutuskan langsung. Ditunggu untung ruginya. Kita sudah menyampaikan lewat Sekjen PSSI. Mungkin dia, EAFF, senang aja kalau kita masuk, ucap Muhammad Iryawan. Kabar ini nyatanya sudah sampai ke negeri para rival Indonesia seperti Vietnam. Beragam komentar pun datang kepada Indonesia terkait hal ini. Salah satu warganet Vietnam mengatakan bahwa Indonesia hanya membuat susah negara Asia Timur saja jika gabung ke AFF. Sebab permainan timnas Indonesia dinilai tidak cocok dengan kultur tim Asia Timur. Para warganet Vietnam menilai permainan timnas Indonesia sangat kasar. Kabar baik untuk tim Asia Tenggara, kabar buruk untuk tim Asia Timur. EAFF tidak akan menerima Indonesia. Pemain-pemain di sana bernilai jutaan dolar. Bagaimana bisa kristal bertemu dengan besi? Tulis PAM. Semenjak Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI telah menghubungi EAFF, pembicaraan ini menjadi hangat di Vietnam. Akhir-akhir ini memang kabar terkait sepak bola Indonesia memang menjadi barang panas di Vietnam. Banyak juga warganet Vietnam yang mengharapkan Indonesia benar-benar keluar dari AFF. Lebih lanjut, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini terbuka peluang bergabung dengan EAFF. Hanya saja tidak ada alasan yang cukup kuat untuk bisa menerima PSSI bergabung dengan konfederasi yang terdiri dari 10 negara tersebut. Ke-10 negara anggota EAFF itu adalah China, Taiwan, Guam, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Macau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Secara aturan, sebuah federasi pindah konfederasi bukan persoalan. Football Australia atau FA misalnya mundur dari Oceania atau OFC dan resmi bergabung dengan AFF pada 26 Agustus 2013 di Dili, Timor Leste. Pria yang biasa disapa Bungkus ini menambahkan bergabung dengan AFF memberi dampak yang baik bagi PSSI. Sebaliknya, bergabung dengan konfederasi lain akan membuat PSSI merugi. Isu Indonesia pindah ke AFF muncul karena desakan netizen merespon gerak lamban AFF dalam menanggapi protes PSSI terkait dugaan main mata yang melibatkan laga Vietnam versus Thailand di fase grup Piala AFF U19 2022. Kedua kesebelasan dituding bermain tanpa menjunjung tinggi nilai sportivitas dan tak berniat menang setelah skor imbang 1-1 dalam laga terakhir fase grup A Piala AFF U19. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Lama tak ada kabar, kini Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali membocorkan soal perkembangan proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Patinama. Dia memastikan bahwa berkas naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saini Patinama telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meski demikian, proses naturalisasi masih berjalan karena berkas ketiga pemain keturunan itu tertahan di DPR yang diketahui sedang memasuki masa reses atau kunjungan kerja.
Saat ini masih menunggu karena DPR lagi reses, jadi kita tunggu selesai baru diagendakan lagi. Kalau sudah, saya siap ke Komisi 3 dan 10 karena Pak Presiden sudah tanda tangan, kata Zainuddin Amali. Pernyataan Menpora tersebut sekaligus menjawab rasa penasaran penggemar sepak bola tanah air mengenai lamanya proses naturalisasi ketiga pemain yang diajukan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Belum lama ini Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menyampaikan bahwa berkas Sandy Walsh dan Jordi Amat masih dievaluasi oleh DPR, sehingga mereka tidak bisa menjalani sumpah WNI dan bermain di kualifikasi Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Menpora memastikan pemerintah mendukung penuh proses naturalisasi jika memang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang timnas Indonesia. Pemerintah juga akan memfasilitasi jika ada nama baru yang diajukan PSSI. Jadi, naturalisasi silakan lanjut. Prosesnya memang tidak bisa secepat kilat meski mereka punya darah Indonesia, tutur Zainuddin Amali. PSSI terlebih dulu mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora untuk dibahas Komisi 10 DPR RI demi mendapat persetujuan sebelum dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Dalam keterangan Ditjen AHU atau Administrasi Hukum Umum, dijelaskan ada 13 persyaratan yang wajib dipenuhi jika seseorang ingin dinaturalisasi. Baik Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Saine Patinama telah menjalani beberapa proses naturalisasi seperti wawancara dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan lainnya beberapa waktu lalu di Jakarta. Selain 3 nama di atas untuk timnas senior, PSSI kabarnya juga ingin melakukan naturalisasi untuk U19. Setidaknya ada beberapa nama yang dilirik pelatih Sinteyong. Pada pemusatan latihan timnas Indonesia U19 bulan lalu, Sinteyong memanggil Jim Roberto Krok, Kai Boham, dan Max Christoffel. Satu nama lagi yang menjadi incaran adalah Ivar Janar. Lebih lanjut, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sampai saat ini memang masih terus berlangsung. Belum ada jaminan keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia ketika FIFA Matchday pada September 2022 mendatang. Ketika disinggung mengenai peluang kedua pemain bermain di Indonesia pada September 2022 mendatang, anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengurusi program naturalisasi pemain keturunan tidak bisa banyak berjanji. Ia hanya meminta netizen berdoa saja supaya prosesnya berjalan lancar. Sekarang 2 nama itu prosesnya sudah ada di DPR. Sebetulnya tidak berbelit-belit, mereka saja yang tidak sabar. Kita berdoa bersama supaya DPR mengeluarkan rekomendasi agar nanti Pak Presiden mengeluarkan kepres, ujar Hassani Abdul Ghani. Saya harap September itu akan ada FIFA Matchday. Udah berani lagi saya ngomong. Mari kita berdoa bersama-sama semoga cepat selesai. Jadi FIFA Matchday pada September nanti mereka sudah dimainkan oleh Sinteyong, imbu Abdul Ghani. Setelah kepres naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh keluar, kedua pemain itu menurut Hassani Abdul Ghani juga tidak bisa serta-merta bisa dimainkan dalam laga resmi internasional. Pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari FIFA. Syarat untuk mendapatkan rekomendasi itu adalah adanya paspor yang sudah dimiliki Jordi Amat maupun Sandy Walsh. Hassani kemudian berbicara mengenai perpindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim. Hassani sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, sebab ia tahu kualitas yang dimiliki Amat. Ia juga paham betul Sinteyong tak main-main dalam memilih pemain keturunan yang akan dinaturalisasi.